Pemirsa, Muktamar 10 P3 menghasilkan dualisme kepemimpinan. Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim sebagai ketua umum terpilih. Partai Ka'bah terbelah. Dualisme kepemimpinan kembali terjadi di Partai Persatuan Pembangunan setelah muktamar yang digelar di Ancol. Bahkan suasana dualisme terasa kental saat kericuhan terjadi ketika muktamar berlangsung. Dalam muktamar tersebut, Muhammad Mardiono terpilih menjadi Ketua Umum DPP P3 secara aklamasi. Mardiono disetujui oleh 1.304 muktamirin pemilik hak suara muktamar yang hadir. Landasan muktamar ini landasannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Proses muktamar ini adalah panjang, ya, melalui pembentukan OC, kemudian pembentukan SC dan seterusnya. Sehingga muktamar ini kita selenggarakan secara konstitusional. Namun demikian, memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan sebuah keriuhan. Oleh karena itu, pimpinan sidang dan ketua OC langsung mengambil langkah-langkah cepat, dan itu dibenarkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Penetapan Mardiono sebagai ketua umum langsung ditolak oleh sebagian peserta muktamar. Bahkan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, menyatakan penetapan Mardiono itu tidak sah. Romi kemudian mengumumkan bahwa mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Saya telah terpilih sebagai Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Saya akan membawa P3 ini menjadikan partai menjadikan besar dan membangkitkan dari tidurnya. Kedua adalah bahwa P3 merupakan untuk aspirasi umat. Sehingga juga pada umat-umat Islam, marilah bersatu untuk membangun P3 dan untuk kemajuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Saling klaim dua kubu di tubuh P3 ini membuat Partai Ka'bah terbelah. Publik pun dibuat bertanya mana kubu yang abal-abal dan mana kubu pengurus P3 yang sah. Pemirsa, Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menjenguk kader yang terluka pasca insiden keributan dalam muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan P3. Usai pelaksanaan muktamar, Ketua Umum terpilih Muhammad Mardiono mendatangi rumah sakit menjenguk kader yang menjadi korban keributan di arena muktamar. 3 kader asal Pandeglang dan Sulawesi Selatan terluka akibat pemukulan dan juga lemparan kursi. Sementara itu, pemirsa, DPP P3 menepis tudingan yang menyebut Mardiono meninggalkan arena muktamar. Menurut mereka, Mardiono baru meninggalkan lokasi setelah sidang ditutup dan konferensi pers selesai untuk kemudian menjenguk korban luka. Melakukan proses dilanjut karena adalah tindakan mencederai demokrasi, di mana demokrasi yang dilakukan dengan cara-cara kriminal, ya, yang tidak bisa kita tolerir. Apapun, ya, yang dia lakukan itu adalah tidak dibenarkan dalam bentuk apapun, karena itu adalah tindakan kriminal. Pemirsa, kenaikan tarif tol yang berlangsung setiap tahun tidak diikuti dengan pemeliharaan jalan tol yang baik. Pengelola jalan tol dinilai abai dan hanya mencari keuntungan dari jalan tol yang dikelola. Kualitas jalan tol ruas Cawang Pluit Tanjung Priok yang dikelola PT Citra Marga Nusapala Persada dinilai kurang baik. Komite Masyarakat Penyelamat Aset Negara menilai kenaikan tarif tol tidak sejalan dengan pemeliharaan jalan yang layak. Kualitas pemeliharaan jalan tol menjadi pemicu gugatan Komite Masyarakat Penyelamat Aset Negara atau KMPAN. Gugatan warga atau Citizen Lawsuit menyasar Menteri Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan.
HMPAN juga menuntut pembatalan perpanjangan konsesi ruas jalan tol yang diberikan kepada PT CMNP. Selain itu, gugatan Citizen Lawsuit juga menuntut pemerintah mengambil alih pengelolaan ruas tol Cawang Tanjung Priuk Jembatan 3, Pluit, dan menjadikan jalan bebas hambatan non-tol. Keresahan itu terkadang kan mobil yang lewat, yang melintasin itu ada yang lubang-lubang di jalan tol itu, padahal setiap tol di mana ada kenaikan tol, tarifnya ada yang masih standar, tapi pemeliharaan untuk tol itu kurang. Gugatan ini supaya yang pemenang tender PT CMP untuk memperhatikan jangan asal membuat jalan begitu saja, tapi benar-benar proyek itu untuk yang terbaik digunakan oleh masyarakat. Sementara Kejaksaan Agung masih menyelidiki dugaan korupsi perpanjangan konsesi jalan tol Cawang Pluit Tanjung Priuk yang dikelola PT CMNP. Pertengahan September kemarin, Kejaksaan Agung sudah memeriksa Fitria Yusuf, anak pengusaha Yusuf Hamka. Itu sudah saya cek, itu tepatnya klarifikasi aja, klarifikasi terhadap si pendang penyelidikan. Ini kan klarifikasi terhadap yang bersangkutan, dan ini kan masih tertutup sifatnya penyelidikan, belum terbuka. Tapi yang jelas sifatnya penyelidikan, sifatnya klarifikasi yang untuk dimintai keterangan-keterangan terkait adanya aduan-aduan yang sifatnya klarifikasi, kan masih tahap penyelidikan sifatnya. Sidang mediasi yang berlangsung Selasa pekan lalu belum menemui kata sepakat antara penggugat dan tergugat. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga kini, CMNP tidak merespon permohonan wawancara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Asmat, Papua Selatan tewas tertembak oknum anggota TNI saat mengamuk serta membahayakan warga lain. Ya, akibat kejadian tersebut, pemirsa, ratusan warga distrik Agats membakar pos Satgas kewilayahan Yonif 123 Raja Wali. Ratusan warga distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan mengamuk dan membakar pos Satgas kewilayahan Yonif 123 Raja Wali. Aksi warga tersebut dilakukan diduga karena keluarga dan warga kecewa saat korban tewas tertembak oleh oknum anggota TNI Yonif 123 Raja Wali saat berupaya menenangkan korban yang sedang mabuk dan mengamuk. Dalam pesan tertulisnya, Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan menyebutkan insiden tersebut bermula ketika oknum Satgas Yonif 123 Raja Wali berupaya menenangkan warga yang sedang mabuk dan menyerang serta membahayakan warga lainnya. Namun saat ditenangkan, oknum warga yang dipengaruhi minuman keras itu justru menyerang anggota Satgas Yonif 123 Raja Wali menggunakan senjata tajam. Karena terdesak, oknum TNI mengeluarkan tembakan peringatan yang mengenai korban dan akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kapendam menambahkan saat ini pihaknya masih menelusuri kronologi kejadian sebenarnya dan akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum TNI yang melakukan penembakan. Pasca penembakan itu, aparat gabungan TNI Polri beserta tokoh agama dan masyarakat turun ke lokasi dan berupaya menenangkan sekaligus membubarkan warga. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Petugas melakukan pengejaran terhadap sekelompok nelayan yang menangkap ikan menggunakan bom ikan. Polisi yang sedang melakukan patroli di perairan laut langsung mengejar nelayan tersebut hingga ke perairan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, namun para pelaku berhasil kabur dan meninggalkan perahunya di perairan. Pelaku dia melarikan diri dan berhasil menemukan sampan atau perahu. Dari perahu nelayan, polisi menemukan bom ikan dan alat menyelam yang digunakan para pelaku untuk menangkap ikan. Kami melaksanakan kegiatan patroli bersama dengan Direktorat Polair dan pemerintah desa Waburense. Kami menemukan adanya penyalahgunaan
bahan peledak, yaitu berupa bom ikan yang terletak di sekitar desa Kanapa-Napa. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku bom ikan yang meresahkan warga dan nelayan setempat. Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Gorontalo mengamuk dan nyaris baku hantam dengan salah satu anggota Ormas. Kemarahan dipicu aksi sejumlah anggota Ormas yang menghentikan pengerjaan proyek nasional Kampung Nelayan yang berada di Leato Selatan. Inilah detik-detik saat emosi Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, tak bisa terkendalikan. Dirinya mengamuk dan bersih tegang dengan salah satu oknum anggota Ormas Kenamaan Nasional. Bahkan sang wali kota nyaris baku hantam dengan oknum anggota Ormas tersebut. Terlihat juga beberapa orang yang berada di sekitar wali kota berusaha untuk melerai dan menenangkannya. Beberapa orang lainnya juga berusaha menenangkan oknum anggota Ormas tersebut. Kemarahan wali kota lantaran proyek nasional pembangunan Kampung Nelayan dihentikan pekerjaannya oleh sejumlah oknum Ormas. Upaya pemberhentian proyek karena adanya klaim dari warga yang merasa sebagai pemilik lahan di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo. Upaya mau kasih clear ini Grip Jaya. Jadi mereka di daerah-daerah justru menghambat pelaksanaan proyek di daerah-daerah. Jadi bukan membantu pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan, tapi justru mereka menghalangi kegiatan pembangunan daerah. Mencegah adanya kasus serupa, Pemkot berharap pemerintah pusat bisa menertibkan ormas-ormas yang tidak mendukung pembangunan di daerah. Dari Gorontalo, Nur Faizi Elah Hasan, iNews melaporkan.